saya akan membahas mengenai TA si Ade Wulan. Nah, kita lihat dulu apa yang sudah pernah dia kumpulkan sebelumnya. Jadi, kita akan memeriksa. Nah, inilah TA dia sebelumnya. Kita lihat saja dahulu apa saja yang telah saya sarankan sebelumnya. Kali ini saya akan membahas tugas akhir dari si Adi Wulan. Si Adi Wulan ini udah pernah dia masukkannya ini. Kita lihat dulu apa yang pernah saya. Jadi si Adi cepatkan saja di bab 1. Nah, kita lihat dulu apa bab ini. Nah, di menurut panduan saya tarik dulu bab 1. Pertama isinya tata belakang pemilihan guru. Bab 1 ya. Kita baca di Adi Wulan ini. Dalam setiap kegiatan organisasi, baik dengan berarti susunan kalimat ini juga kebiasaan. Hindari memulai kalimat dengan kata keterangan pertama. Kalau bahasa Inggris duluan, ada memang yang disebut dengan kata perintah. Jadi kan mau cerita tidak umum ini. Cerita kalimat terakhir sebelum kali. Kau tulisan apa belakang ini? Dulu ini. Nah, kau ceritakan apa kendala yang tadi di perpustakaan Polmed. Kau awalilah kalimatmu. Perpustakaan Politeknik Negeri Medan adalah sebuah unit. Sesudah latar belakang rumusan masalah, ada batasan masalah poin 1.3, tapi kalau punya ini tak ada 1.3 tujuan. Kau punya nih yang kayak gini model TA zaman dulu, yang sekarang harus ada batasan masalah. Apa batasannya kalau TA ini? Lihat dulu ya, TA ini cocoknya dibatasi jadi 1.3. Kau bikin di sini batasan masalah. Nah, coba ya, batasan hal. Ini apa hal? Koma yang bertujuan untuk memfokuskan si buku. Nah, dua ya, berarti 1 2 rumusan masalah, 1 3 batasan ya. Saya ketua jurusan tidak mau memaksa, tetapi ya boleh, dan itu bukan saya yang menyuruh itu panduan dari Polmed. Jadi kalau dosen lain mungkin tak apa-apa sama dia, dan saya pun tak bisa belum mau memaksanya. Mungkin tahun depan harus seperti ini semua, harus bertahap ya. Tapi mau tak mau memang beginilah zaman sekarang, harus zaman kan berubah, tidak ada yang abadi ya. Memang kalau sekarang penelitian harus ada penelitian terdahulu sebagai referensi kita. Nah, udah kau bikin di situ, ini dia panduannya, kau lihat ya. Ini panduan 2.1 kajian pustaka, berisikan penelitian terdahulu, bagiannya nanti yang berbeda. Kalau bab 2 ini wajib saya sama lah menurut saya ya kan, ilmu dengan tetap kutip itu dari buku, pengertian arsip dan kearsipan. Oke, nah ini saran saja. Kalau ini kau mengutip, mana tahu ada, saya pun tak tahu, ini undang-undang yang kau kutipin kedua kali tahun 71. Kau pun belum lahir ini, kau undang-undang ini. Mana tahu ada yang lain, kau baca dulu ya, kau cari dulu undang-undangnya, yang tua-tua kali kau cari undang-undang. Tahun 71 baru merdeka kita itu. Ya, ada bulan, kau cari dulu yang lain. Mana tahu ada, kalau tak ada ya udah. Ini tabel eh, cukup dikecilkan aja ini Ade Wulannya. Jadi supaya rapi, pertama spasi ya, spasinya dibikin 1 spasi, tabel boleh 1 spasi, bahkan hurufnya juga boleh. Nah, ini cukup seperti ini, dibikin aja dia. Berbeda rupanya ya, terpisah-pisah. Aduh, si Ade Wulan ini ini harusnya cukup kau satukan saja. 2. Nah, ini kan kalau ini terlalu banyak, ini kita kecil, kita blok aja dulu ya. Nah, ini kita bikin 1 spasi. Oke. Nah, baru kita kecilkan hurufnya. Kalau tabel boleh sampai 10. Nah, jadi dia memang ada aturannya. Tabel itu boleh dikecilkan hurufnya sampai 10. Ini kita cut. Nah, ini kita satukan aja. Nah, kan jadi bagus. Ini pun terlalu jauh, kita tarik aja. Nah, ini tetap tertarik aja. Kan seperti ini, tabel ini harus ada judulnya supaya dia berulang. Kita klik ini. Nah, kita klik kanan ya, kita klik kanan. Nah, ini kita insert dulu row supaya judulmu itu jadi bagian dari tabel ya. Ini kita blok, kita merge, ini kita pindahkan.
judul tabel tidak di tengah, kalau panduannya judul tabel tetap di sebelah kiri. Nah, ya. Nah, kenapa harus kita buat dia bagian dari tabel? Karena nanti kayak gini, ini kan lewat dia dari satu halaman. Jadi kita harus mengulang judulnya lagi lebih gampang seperti ini. Kita blok, klik kanan, tabel properties, row, repeat as header. Oke. Nah, kita lihat dia akan muncul di halaman berikutnya. Nah, ya, jadi tidak tidak terputus dia. Nah, ini juga sumber itu bikin bagian dari tabel. Nah, jadi dia tidak seperti ini. Nah, kita ini kan bukan bagian dari tabel. Nah, kita masukin, dia tetap di pinggir, tidak ada di tengah ya. Nah, seperti itu dia. Jadi kalau kita rapikan, kita kecilkan, nah seperti ini dia. Ini nyambung kemari. Nah, kita lihat lagi pengertian arsip. Nah, kita dengarkan lagi ya. Nah, Wah, Mulyono dan kawan-kawan dalam Jumjuma. Ada rupanya buku Ibu Jumjuma. Setahu saya Ibu Jumjuma tak ada bukunya. Ibu Jumjuma itu hanya yang berdiktat. Iya. Satu lagi, kalau kita mengutip buku, buku itu harus apa? Memiliki nomor yang boleh dikutip dalam ada penelitian adalah buku yang memiliki nomor ISBN. Apa itu ISBN? Internasional, ya, internasional, S-nya itu standar. Nah, book, B-nya itu buku, book, N-nya itu number. Jadi ini kalau ISBN di seluruh dunia satu buku satu nomornya. Tak bisa dibohongi, dan ini bisa ditaurus sampai ke Jakarta. Jadi itu yang boleh dikutip. Kalau diktat ataupun buku yang dibuat dosen, selama dia tidak memiliki ISBN tidak boleh dikutip dan karya ilmiah. Ya, perbaiki ini dari buku banyak juga kok kutip dari buku Jumjuma ini. Nah, ya, tapi kalau memang buku Jumjuma itu memiliki ISBN, silahkan kau kutip. Perbaiki ini ya, Ari Ulan. Nah, tujuan kearsipan, peranan arsip, fungsi arsip, ajas kearsipan, peralatan kearsipan. Nah, ini Siatima ini kan, ini ada bukunya ini kan. Saya nggak tahu, ini bukan bidang saya mengenai kearsipan. Terus ada ya, jangan kau kutip-kutip yang nggak ada. Nah, ini gambar. Ya, ini udah betul. Ada kurangnya ini kau. Setiap gambar atau ini ada ulan, kenapa masih ada ini? Ini kamu perbaiki lah ya. Jangan berulang-ulang, kamu buru-buru tapi tidak. Tapi perbaikin itu di bab 2. Ajas kearsipan. Ajas kearsipan, peralatan kearsipan. Nah, ini menurut Yatima. Nah, ini kan udah saya sarankan, ini udah terlalu tua ini buku ini. Ya coba, kalau memang nggak ada, pasti ada. Masa nggak ada? Kita buka Google dulu ya. Nah, coba kita lihat apa tadi. Peralatan perlengkapan. Peralatan teori peralatan dan perlengkapan kearsipan. Nah, kita lihat peralatan. Kita lihat dulu ya. Apa tak ada lagi? Nah, ini ada. Ini banyak di sini, menurut siapa ini? Nah, ini pun tak jelas ini. Tak ada sumbernya, dia menulis-nulis saja ini. Tak boleh seperti ini. Dia kalau mengambil punya orang harus dia sebutkan siapa yang dikutipnya. Nah, ini ada pandit, bukan buku ini.
Ini bukan buku. Coba di browsing di internet ya, pasti ada. Masa nggak ada? Nah, ini ada dia kutip. Kita lihat dulu, ada biasanya dia bikin kutip dikutip dari, nah ini sumbernya kita lihat ya. Nah, Endang mengelola, nah ini terlalu tua juga, tahun 2010. Nah, coba kita lihat lagi ya. Coba kita kecilkan, kita cari buku di sini. Sistem kearsipan. Nah, ini bisa kita ambil ini buku ini. Nah, Muhyiddin. Ini kan buku dia tahun 2019. Banyak bukunya ya. Jadi, kalaupun, makanya saya sarankan kalau seandainya ya yang kamu buat ini kan pasti umum. Setiap buku kearsipan ada. Nah, ini yang paling aneh kamu ini Yatimah 2019. Gambar ini kamu buat Sedar Mayanti. Berarti yang ini oke, Yatimah itu tidak oke. Perbaiki lagi ya. Ini buru-buru tapi bersalahan. Sistem kearsipan. Nah, kita tabel, kita sebutkan sumber. Sesudah kau sebutkan sumber, buka kurung tahun. Jadi perbaiki ya. Ini udah mantap. Prosedur penyimpanan arsip. Bagus itu. Jadi hari bulan perbaiki tadi di bab 1 kalau ada yang kurang, dan bab 2 ini. Nah, selanjutnya kirim ke saya bab 3-mu. Ya, oke. Jadi itulah tadi, nanti kamu perbaiki lagi. Nah, ini contohnya. Nah, kita lihat bab 3-mu. Nah, ini bab 3. Ya, bab 3. Metode penelitian. Rancangan penelitian dilakukan dengan tujuan mengetahui prosedur pengelolaan arsip buku, tempat, jenis dan sumber data. Data primer diperoleh sumber pertama langsung melalui wawancara. Nah, ada Wulan di sini kamu tambahkan. Nah, siapa yang diwawancarai ya. Nah, ya contohnya, tapi bukan nama, hanya jabatannya. Umpamanya kepala, ini nggak boleh menyebutkan nama ya, kepala. Terus itu kan wawancara kita terbagi dua. Ada narasumber kita sebagai narasumber utama, ada narasumber tambahan. Jadi kamu harus minimal ada dua. Terus supaya ini bagus ya, supaya ini bagus, ada lagi yang kamu tambahkan sebagai narasumber. Ini kadang-kadang disebut informan ya. Informan ini kita ambil lagi dari, atau narasumber ketiga tambahan itu dari pengguna perpustakaan. Nah, perpustakaan ya, supaya gunanya apa? Pamannya berarti kan mahasiswa pengguna untuk meng-cross check.
memeriksa apakah betul seperti yang dikatakan. Jadi kalau mahasiswanya itu bukan kita tanyakan sistem kearsipannya, jadi kita tanyakan apakah penyusunan sistem buku di situ memudahkan atau menyulitkan, ya. Jadi harus itunya yang kita tanya, jangan sistem, karena belum tentu informan kita itu menguasai mengenai kearsipan. Kalau dia menguasainya ya bagus, tetapi kan kadang-kadang tidak mahasiswa jurusan AN yang ada di perpustakaan, ya. Jadi kalau bisa kamu sebutkan di sini ada 3 informan atau narasumber saya. Narasumber utamanya siapa? Sebutkan jabatannya. Narasumber tambahan, sebutkan jabatannya. Informan ini sebutkan saja pengguna perpustakaan, ya. Harus kita jelaskan. Jangan kayak gini. Ini kan sama dengan kau menyalin teori nih. Oke, bab data sekunder. Tadi kamu sebutkan itu. Nah, ini di sini saja lebih bagus. Di sini. Wawancara. Nah, ini di wawancara ini teknik pengumpulan data wawancara. Di sini kamu masukkan nanti siapa narasumber atau informannya. Ya. Nah, baru analisis datanya. Ya, oke. Jadi bab 1, 2, 3 perbaiki kalau masih ada yang saya sarankan masih salah. Baru habis ini kamu serahkan bab 4. Nah, dalam menyerahkan bab 4 harus kamu kirim daftar wawancara atau pertanyaan. Harus kamu lampirkan. Kedua, rekaman wawancara. Wawancara ini boleh satu dalam bentuk video, boleh dalam bentuk 2 suara. Nah, suara, ya. Suara yang kamu rekam sendiri. Ya, itu saja saran saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.